Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SMH TV, Salahuddin TV, kita kembali lagi ke acara ya, podcast Maktab Salahuddin. Ya semoga kita istiqomah dalam menyiarkan syiar dakwah. Insya Allah. Baik, semoga kita juga sehat selalu. Amin. Ya Allah. Tidak terkena macam-macam penyakit ya, sekarang sudah banyak penyakit. Juga kita doakan yang Amin Allah Rabbal Alamin. baik. Di samping saya ini sudah ada dosen Maktab Salahuddin yang salah satu yang paling saya yang paling oke. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedih gitu ya? Wah, enggak juga. Ya prinsipnya. Ya. Nggak kelihatan gitu kalau Ya, walaupun di luar mendung, janganlah hidup murung supaya kita dapat beruntung. Amin. buat kali ini ya berarti dari Ustadz. Sip lah. Beliau juga mengajar ilmu sosial dasar ya Ustadz ya? Mohon alhamdulillah. Juga ngisi kajian kajian keislaman, juga menulis buku maupun artikel dan lain-lain. Nah, Ustadz Usman kan, Ustadz Usman, kepanjangannya apa Ustadz? Usman Effendi AS. Usman Effendi AS. AS. Ya. Ayah saya. Ustadz, gini, pertama kali bergabung di Maktab Salahuddin, kira-kira tahun berapa Ustadz? Saya sebenarnya udah lama banget ya, kalau sebut sejak tahun 2000-an ya, 2000 zaman dengan Ustadz Ahmadi, zaman sebelumnya juga Ustadz Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat. Tapi kemudian ada kevakuman ya beberapa saat. Nah kemudian intensif kembali tahun 2012 dan 2014 on. Nah sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang Ya alhamdulillah. yang efektifnya ya di tahun berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. Ya 6 tahunan lah ya. Iya. Ustadz kan selain kesibukan mengajar sebagai dosen Maktab Salahuddin, Alhamdulillah. ini kan membawa tema tentang makanan mengenai halal dan haram. Itu kan Ustadz dari UI ya? MUI, LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, yang core kegiatannya ya melakukan ya sertifikasi halal. Lembaga sertifikasi halal pertama di Indonesia. Ada sertifikasi haram nggak? Karena kita kan diperintah untuk memakan produk yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalam thayyibah. Nah, berarti kita diperintahkan untuk mencari yang halal. Nah, karena perlu mencari yang halal, sama seperti kita mencari orang yang ahli komputer, umpamanya ya. Maka yang ditunjukkan itu sertifikat kemampuan tentang komputer. Nah, makanya demikian juga sertifikat, karena kita diperintahkan untuk mencari yang halal, maka kita cari yang ya dalam konteks kita adalah yang produk yang telah mendapat atau yang disertifikasi halal. Nah, itu. Apakah prosesnya itu panjang ya? Dari tahap itu ada kira-kira berapa tahap sih? Kalau makanan itu panjang nggak atau cuma satu? Maksudnya apa maksudnya? Biasanya kan kalau misalkan makanan itu dalam proses uji coba halal itu kan melalui beberapa tahapan. Bagaimana? Sebenarnya sederhana ya, sederhana saja. Bahwa pertama kita pahami dulu sebagai muslim, sebagai orang beriman, diperintahkan Allah untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang halal. Dan ini semua banyak di bumi ini, ya di dunia ini banyak. Semua pokoknya disebutkan secara umum, semua yang ada di bumi ini halal untuk dikonsumsi. Nah, ya, wow. Ya, tentu bentar dulu ya kan. Nah, pada hakikatnya waladzi ja'alakumul ardo, nah ya. Fil ardi halalan, dalam ayat dalam pemahaman Allah menciptakan bumi ini untuk kita, untuk umat manusia keseluruhannya. Nah, ya, boleh ya. Kecuali
sedikit yang diharamkan gitu. Sedikit hanya ya semuanya relatif halal. Ya kecuali yang diharamkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Dalam Al-Qur'an ya secara eksplisit hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Nah, gitu ya. Diharamkan bagi kalian hurrimat alaikumul maitatu bangkai, maita, wadam darah yang mengalir, wa lahmul khinzir dari babi. Nah, kemudian innamal khamru wal maisiru wal asabu rijsum min amali syaiton fajtanibu. Sungguhnya khamar ya, innamal khamru. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Ya, selain itu ya tafadhol. Nah, silakan diperintahkan Allah boleh dikonsumsi. Nah, ya khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Para ahli kemudian mendefinisikan ya minuman yang memabukkan itu kandungan alkohol tinggi atau tetapi bukan semata-mata kandungan alkohol. Pokoknya yang namanya minuman yang ditujukan untuk ya memabukkan. Sebab ya karena menurut para ahli kimia ya, para ahli kimia yang sudah kita teliti juga dijelaskan kepada MUI Majelis Ulama Indonesia, enggak semua alkohol itu memabuk, diharamkan. Enggak. Ya. Secara alami makanan seperti yang Anda ketahui ya, secara alami makanan ya yang mengandung karbohidrat itu kalau terlalu larut, terlalu lama istilahnya maka akan mengandung alkohol. Ya, karena terjadi fermentasi. Nah, karbohidrat itu zat yang diolah menjadi energi semacam beras, nasi, ya, ketan, atau bahkan buah-buahan, pepaya, duren, duren. Nah itu. Nah, secara alami kalau terlalu larut, terlalu tua, terlalu matang akan mengandung alkohol. Tetapi alkohol pada duren ya enggak haram. Alkohol pada nasi enggak haram. Alkohol pada ketan enggak haram. Karena dia makanan, gitu. Ya, jadi para ahli mendefinisikan beda antara alkohol dengan khamar. Yang diharamkan itu khamar. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya? Ya, tadi ya dalam langkah-langkah kalau baca riwayat, ya, apa yang dimaksud khamar adalah perasan anggur. Nah, anggur matang, difermentasi, kemudian sampai keluar air, ya, mencari air, sama seperti tape, ya, singkong, fermentasi jadi tape, keluar air. Airnya disaring, diperas, diminum khusus, itu khamar. Nah, gitu. Ya, nanti asalnya kalau riwayat disebutkan anggur. Nah, perasan anggur. Tapi kemudian para ulama berijtihad ya, bukan hanya anggur, semua produk karbohidrat yang difermentasi kemudian diperas airnya kemudian didedikasikan digunakan sebagai minuman, namanya itu khamar. Sebagai contoh konkret aja ya, dalam konteks kita sehari-hari mungkin senang makan tape. Mas Fauzan senang makan tape. Nah, ya kan? Tape ketan, tape singkong, ya kan? Ya ada yang hitam, ada yang enggak, ya. Nah, ini kita perhatikan. Tape mengandung air enggak? Mengandung air, juga mengandung alkohol tinggi, ya kan? Nah, tapi enggak ada ulama yang mengharamkan tape. Ya, enggak ada yang mengharamkan. Boleh. Iya. Makanya ente jangan bikin hukum sendiri. Ini pemahaman agama. Jadi bukan disebut khamar, tape ketan walaupun mengandung air. Nah, ya. Beda kemudian kalau kemudian tape ketan mengandung air, disaring, diperas, dipisahkan dari ketannya menjadi air khusus, diendapkan, difermentasi lanjutan, kemudian kalau didiamkan, dipisahkan, diendapkan secara khusus, didedikasikan, itu menjadi proses tahapan lagi itu.
Ya, ya disaring, diperas istilahnya. Kemudian itulah menjadi minuman yang disebut khamar. Mengandung alkohol sudah awal juga mengandung alkohol. Tapi mengandung alkohol bahkan tinggi. Ya tinggi bisa sampai lebih 5%. Bisa tinggi. Tapi kemudian bukan masalah kadar rendah atau tinggi. Bukan. Sedikit pun kalau khamar haram. Gitu. Jadi bukan masalah kandungan tinggi atau rendah. Sedikit sekalipun kalau khamar haram. Tapi duren para ulama, para ahli makanan, pangan, ahli gizi bahkan meneliti pernah ada duren yang sampai angka kandungan alkoholnya 5% bahkan lebih 5% atau lebih. Tapi nggak ada ahli ulama yang mengharamkan duren. Tetapi bagi orang tertentu, makanya kalau orang tertentu makan duren kadang-kadang mabok, ya kan? Jadi mabok kenapa? Itu kan efek dari kandungan alkoholnya diantaranya. Kandungan alkohol yang tinggi. Iya, tetapi nggak diharamkan alkohol pada duren karena dia bukan khamar, gitu. Bukan. Makanya kita di beberapa daerah ada sambal ya menggunakan duren, ya yang difermentasi. Sampai sambal pakai duren yang difermentasi. Apa namanya? Nah, tampoyak. Kalau di Sumatera itu namanya tampoyak. Pernah dengar tahu tampoyak? Nah, tuh makanan yang enak bergizi tinggi gitu. Campur dengan teri, campur dengan udang. Nah, itu. Nah, jadi harus dipahami, dibedakan antara khamar dan alkohol. Nah, alkohol secara alami terdapat hampir pada semua produk produk ya intinya karbohidrat atau buah-buahan semacam itu. Iya. Kalau di Jepang terkenal namanya tuh sake. Itu dari apa? Ya atau bir dari ubi jalar diproses, difermentasi. Gitu ya. Dan seterusnya. Sebenarnya panjang sekali, iya. Iya betul. Misalkan makanan haram itu kan ada bangkai. Yang dimaksud bangkai ini apakah bagian tubuh ataukah seluruh tubuh gitu atau gimana? Ya kalau namanya bangkai ya semua itu binatang ya dalam konteks agama Islam, dalam konteks syariah, binatang yang mati tanpa disembelih sesuai dengan kaidah syariah. Gitu. Ya disembelih dengan kaidah syariah, yaitu binatang hidup disembelih dengan membaca ya asma Allah. Nah, gitu. Kalau disembelih sama asma Allah binatang halal, nah dia jadi halal. Tapi kalau tidak, dalam praktek di masyarakat ya mungkin ada beberapa ya orang yang melakukan praktek mat ayam bukannya disembelih tapi dicekek. Nah, apa alasannya? Ya, karena bukan sekedar penyiksaan, alasannya supaya bobotnya nggak berkurang. Nah, begitu ya. Nah, kan kalau disembelih kan keluar darahnya. Nah, supaya nggak keluar darahnya, bobotnya nggak berkurang. Nah, maka dicekek atau mungkin ya orang-orang yang hanya mementingkan ekonomi kapitalistik, nggak punya kurang keimanannya atau nggak ada keimanan tapi nggak diamalkan tuntunan agama, mungkin begitu. Iya, Allah alam. Iya. Ya khulul alaikum mata tuh wadamu walhamul khinzir. Nah, ini babi. Nah, disebutkan lahmul khinzir, ya. Daging babi. Yang dimaksud adalah kulluhu, ya. Semua babi itu diharamkan. Jadi bukannya dagingnya. Kulitnya, bulunya, ya. Bahkan kalau kejeroan babi itu haram. Bahkan kalau kita cermati, kalau kita telaah ya dalam ya penggunaan babi ini luar biasa meluas, hampir pada semua produk konsumsi. Ya. Jadi bukannya dagingnya. Nah, harus hati-hati. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau boleh saya tunjukkan. Nah, ini dia. Nah, ini gimana menunjukkannya nih? Ya babi dan turunannya. Tuh.
Semua itu banyak sekali. Ya, jadi bisa ya masuk atau dimanfaatkan untuk konsumsi. Ya, makanya di sini perlunya kita teliti secara detail melalui proses sertifikasi halal. Begitu. Di sini kita lihat ya, bagaimana ya paru-paru babi bisa dimanfaatkan, ya. Enzimnya, empedunya, pankreasnya, ususnya, ya tulang, ya gelatin, darah, serum, bahkan lemaknya dan seterusnya. Ya berbagai produk. Jadi produk roti, ya produk es krim, ya. Iya. Betul, makanya kita teliti kulitnya jadi krecek gitu ya. Bahkan juga dia bisa darahnya, ya bahkan juga gelatinnya ya emulsifier untuk permen, bahkan juga lemaknya sebagian diproses jadi bahan sabun. Makanya sabun juga perlu sertifikasi. Kenapa? Karena masuk ya digunakan untuk tubuh. Iya, banyak. Semuanya nggak cuma makanan, bahkan kosmetik juga. Ya, begitu. Kenapa? Karena memang secara pengelolaan babi itu binatang yang mudah berkembang biak, makannya apa saja, ya. Setahun bisa sampai 2 kali beranak, ya kan? Dan sekali beranak bisa 5, 6 bahkan sampai 10 ekor, gitu ya. Gitu. Sementara kalau yang kambing ya setahun sekali, ya baru bisa beranak, ya. Sapi apalagi 2 tahun sekali baru bisa beranak, gitu. Karena jadi dipilih babi itu karena 4 beranak itu. Bukan dipilih, diharamkan. Bukan semata-mata. Orang-orang itu kan misalkan orang Eropa atau orang yang Nah, itu dia. banyak memilih makanan babi. Karena itu tadi, betul dari segi pengelolaannya mudah. Dari kalau bahasa ekonominya, ya ekonomi tinggi. Begitu, ekonomi mudah sekali, ya, sama irit, ya. Bahkan di beberapa kawasan di Eropa itu peternak babi itu bekerja sama dengan restoran-restoran, dengan pengusaha-pengusaha hotel antara lain. Kenapa? Nah, limbah dari restoran, limbah makanan dari hotel, itu di Eropa kan berlaku undang-undang hukum yang sangat ketat. Membuang limbah sembarangan bisa kena sanksi hukum yang ketat dan denda tinggi. Nah, maka mereka bingung nih membuang limbah kemana nih? Maka kemudian ditampung. Ada pengusaha peternak babi, mereka kerjasama dengan pengusaha restoran. Jadi limbah makanan restoran, limbah makanan dari hotel, ya supaya nggak bingung mereka mengeluarkan biaya, tapi ditampung oleh peternak babi. Nah, jadi saling menguntungkan, untung banget. Yang pengusaha hotel, pengusaha restoran nggak perlu bingung keluar biaya untuk membuang limbah. Bahkan ya sebagian peternak babi mendapat suplai pakan untuk ternaknya. Begitu. Jadi simbiosis, mutualistis, saling menguntungkan. Begitu. Makanya berkembang. Sementara kalau ternak sapi, ternak kambing, ada semacam itu, ya itu perlu lahan yang luas, ya untuk pakannya, rumputnya, masanya bisa. Kalau kambing setahun, bahkan kalau sapi sampai 2 tahun baru bisa beranak. Kalau babi umur 6 bulan udah bisa reproduksi. Nah, gitu. Seandainya peternak babi itu emang paling menguntungkan ya kalau anggapan mereka itu. Anggapan mereka sangat menguntungkan. Iya jelas. Haram itu emang banyak godaannya. Bukan urusan haram bagi mereka, karena bagi mereka orang Eropa, orang Amerika dan semacam itu, orang Cina juga apalagi, ya mereka kan nggak peduli nggak ada kaidah halal haram. Yang penting menguntungkan bagi mereka. Kita sebagai orang beriman, dijelaskan Allah dalam Al-Quran, diperintahkan Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kita sebagai orang ati Allah wa ati Rasul, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, ya. Dan ternyata ya setelah diteliti oleh para ahli, memang banyak hikmahnya larangan dari mengkonsumsi babi ini. Sangat banyak hikmahnya, gitu. Selain bangkai, terus tadi khamar ya? Khama'a babi khurimat alaikumul maitatu wadamu, darah. Darah diharamkan. Apa darah? Itu darah yang mengalir. Itu hewan ya disembelih, ya sapi, kambing atau ayam,
Ada sebagian orang dalam praktiknya menampung darahnya. Ada sebagian orang tuh menampung terus kemudian diendapkan ya. Ya. Sampai seperti kalau saya lihat itu seperti api ya. Kan gitu. Ya. Di beberapa daerah ada tuh yang Enak sih katanya. nah katanya semacam apa namanya produk marus ya. Pernah dengar nggak marus? Ya darah yang dibekukan dari sembelihan. Nah itu haram, nggak boleh gitu. Karena ya dari sembelihan nggak boleh. Nah mungkin diharamkan. Termasuk juga mungkin produk ini untuk pengembangan lainnya haramkan, diharamkan. Jadi hurimat alaikum matatu, bangitatu bangkai, wadamu darah ya darah hewan ya. Kemudian ulhamul khinzir babi. Nah, dalam ayat yang lain juga adalah khamar. Nah, jadi secara Ini juga ya. Hewan-hewan melata itu hewan. nah itu penjelasan lebih lanjut dalam hadis Nabi. Ciri-ciri binatang yang diharamkan, yang bertaring, yang memangsa, begitu semacam itu. Hewan buas yang bertaring, yang memangsa ada dalam hadis. Gitu. Hewan melata, Memangsa, memangsa. bukan melata. Iya. Kemudian juga ada yang biasanya adalah hewan yang menjijikkan, yang dianggap menjijikkan, khobais. Nah itu ya. Ya, yang jorok atau iya semacam itu. Yang hidup di dua alam ya, kalau nggak salah. Ada juga ya, itu ada penjelasan lainnya ya secara lebih rinci, secara lebih rinci, gitu ya. Ini ya, ada nggak sih kan babi itu kan kalau kembali ke babi ya, babi itu kan banyak ya, sampai ini kan sampai semua lini kehidupan kayaknya banyak dari mulai roti, es krim, mentega, terus kosmetik. Ya. Cara menemukan unsur babinya itu gimana sih? Ya makanya kita di MUI melakukan penelitian dalam proses namanya sertifikasi halal. Nah, oleh para ahli, ya para auditor tahu ini bahan-bahan ini mengandung babi atau tidak. Nah, ada namanya tracing, pelacakan, penelusuran. Nah, kan tahu itu. Ya, ilmu bahan pangan, tahu itu bahan ini dari apa. Kemudian juga kalau perlu diteliti dengan analisa laboratorium. Dilihat. Kalau perlu, tapi secara umum ya, makanya kita jelaskan di sini. Ya, kita teliti begitu. Produk roti mengandung babi dari mananya? Provernya, lemaknya, segala macamnya. Nah, kita teliti itu. Makanya di situ proses diteliti dengan proses sertifikasi halal oleh para auditor halal yang ahli kimia, ahli pangan, ahli gizi dan seterusnya gitu ya. Gini, kan sebenarnya ada makanan-makanan dan ada obat-obatan. Kadang saya melihat kalau obat-obatan itu kenapa ya nggak ada sertifikasi halal itu kan? Ya sebenarnya adalah undang-undang yang sudah diberlakukan pemerintah, Undang-Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal, ya, Undang-Undang JEP ya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya. Itu ditetapkan oleh pemerintah, bukan hanya makanan, minuman, tetapi juga barang gunaan, termasuk juga obat-obatan. Nah, termasuk ada dalam Undang-Undang JPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Ditetapkan itu dengan masa berlaku 5 tahun kemudian. Nah, ya, sebenarnya udah sekarang udah ditetapkan, udah berlaku, bahkan sebagai mandatory, harus wajib halal. Nah, tetapi ada sebagian orang beranggapan obat-obatan itu mungkin dianggap sebagai kondisi darurat. Nah, begitu. Padahal kondisi darurat itu sendiri ya ada ketentuannya. Gak semua orang minum obat itu kondisi darurat. Iya, sahabatnya minum obat anti flu. Apakah darurat? Ya enggak, kan flu. Bukan sekedar penyakit yang membahayakan. Demikian juga batuk, pokoknya ya. Enggak darurat. Karena apa yang disebut dengan darurat tuh? Kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Nah itu kalau tidak mengkonsumsi ya barang tersebut akan terancam jiwanya, bisa mati. Nah, sekedar sakit batuk, sekedar sakit panu, ya enggak ngancam jiwa gitu. Periksa
Ustaz, kita sudah waktunya sudah lewat ya. Alhamdulillah. Cukup ini ya. Ya, mudah-mudahan Makanan dan haram. manfaat. Sebenarnya lah makanan halal itu dari penjelasan yang tadi ya. Insya Allah, amin. Saya juga mohon maaf kalau dari penjelasan ada yang kurang pas, kurang berkenan. Silahkan mungkin dari para audiens ada yang bisa memberi tambahan, kritikan atau penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, Kita Ustaz. mengundang. Senang ya. Alhamdulillah. Penjelasan makanan halal dan haram. Jadi terima kasih juga kepada pemirsa Sobat Kesah TV yang sudah melakukan subscribe ya, subscribe dan like-nya. Silakan komentar dari pertanyaan Ustaz ya. Yang ditanyakan apa aja gitu. Ya boleh. Komentari. Atau ada mau bertanya, begitu juga boleh. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.